berbakti, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Sungguh luar biasa baiknya karena Tuhan. Amin. Kita percaya semua yang terjadi dalam hidup ini semua seizin Tuhan. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup ini bukan karena kekuatan kita. Sebab kita manusia yang terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak terbatas dengan apapun juga. Amin. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Kita sudah baca kebenaran firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16 sampai ke 18, di mana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Amin. Kita manusia biasa, bukan manusia yang super, bukan manusia yang hebat, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Mengapa Elia manusia yang biasa, tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan terjadi mujizat yang luar biasa. Amin. Doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Setiap pagi, setiap hari saya percaya Bapak Ibu Saudara terus berdoa kepada Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang berdoa ketika hanya pas butuh dia berdoa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya setiap hari, setiap saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Saudara, kalau Tuhan itu Maha tahu, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus menjalin komunikasi kita dengan Tuhan? Karena doa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Dan seperti orang tua, bapak atau ibu, menginginkan setiap anak-anaknya selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Kita percaya semua orang tua mempunyai keinginan untuk mempunyai hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Saudara harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ilustrasi Bapak Saudara, ada seorang anak setiap hari dia berdoa kepada Tuhan meminta sebuah sepeda yang baru. 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan anak ini berdoa kepada Tuhan. Tetapi sepedanya itu tidak datang-datang Bapak Ibu Saudara. Lalu anak ini berhenti berdoa dan marah kepada Tuhan. Tetapi ibunya datang kepada dia. Nah, kenapa kamu marah? Sepedaku yang aku doakan kepada Tuhan tidak datang-datang. Tetapi ibunya ini berkata kepada anak ini, kamu lihat di gudang, ada apa di sana? Ada sebuah sepeda yang sudah disediakan oleh ayahmu, tetapi akan diberikan kepadamu pada saat yang tepat. Begitu juga dengan Tuhan. Selama kita mendoakan sesuatu, Bapak Ibu Saudara,
Tuhan belum jawab, ada waktu yang tepat yang Tuhan sediakan untuk menjawab doa-doa kita. Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Doa seorang pemungut cukai adalah doa dengan kerendahan hati. Lukas 18 ayat 13 sampai 14 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa dari seorang pemungut cukai ini adalah doa dengan kerendahan hati. Karena apa? Dia merasa bahwa akulah orang berdosa. Bukan seperti orang-orang Farisi. Ketika berdoa dia ingin ditonton oleh banyak orang, sehingga dikagumi banyak orang. Tetapi doa yang dijawab Tuhan yang pertama adalah berdoa dengan kerendahan hati, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan apa adanya. Orang yang sederhana, ketika dia berdoa dengan kerendahan hati, dia akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan? Berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, seperti Raja Daud dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur pasal 3, Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan baca sebagian, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Jadi seorang Raja Daud, raja yang dihormati pada saat itu di Israel, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Latar belakang dari Mazmur pasal 3 ini adalah ketika Daud melarikan diri dari Absalom. Absalom ingin membunuh Daud, berontak kepada Daud hanya untuk menjadi raja. Seorang ayah yang akan dikudeta oleh anaknya sehingga anak ini menjadi raja. Dia berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, bahwa dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-3 tadi dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dia berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Tuhan adalah perisai dalam hidupnya, bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Bukan dengan hebat kuat seorang Raja Daud, tetapi Daud dengan iman yang sungguh-sungguh, dia percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doanya. Berdoa dengan iman dan sungguh-sungguh artinya percaya mutlak bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa untuk menjawab doa kita. Yang kedua, berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh artinya tanpa bimbang. Dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, hendaklah kita memintanya dengan iman yang sungguh-sungguh, tanpa
Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi ketika saudara berdoa kepada Tuhan, kita tidak bimbang, kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang dapat memberikan pertolongan. Berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, artinya berdoa dengan tekun, tidak mudah menyerah, putus asa. Ketika saudara mendoakan sesuatu, mungkin dalam 1 minggu Tuhan belum jawab, mungkin dalam setahun pun Tuhan belum jawab. Saudara terus tekun berdoa, tekun berdoa. Sebab dikatakan firman Tuhan, orang benar bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Bukan orang yang hebat seperti Nabi Elia, saudara. Kita semua bukan orang hebat, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, cara doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan gagah kita, bukan karena kehendak kita. Kita berdoa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau saudara berdoa hari-hari ini, saudara belum dijawab Tuhan, bahkan bertahun-tahun belum dijawab Tuhan, mungkin saudara, apa yang saudara doakan itu bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ujung-ujungnya harus kehendak Tuhan. Dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita berdoa, kita memaksakan diri, kehendak kita kepada Tuhan, dan pasti doa itu tidak dijawab Tuhan. Tetapi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah yang ketiga tadi, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh saudara, seorang Rasul Paulus dan Silas ketika dia di penjara di Filipi, dalam keadaan dirantai, dalam keadaan di penjara, Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Rasul Paulus dan Silas ketika dia dalam penjara, dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara itu goyah, terjadi gempa bumi yang hebat, dan rantai yang membelenggu Rasul Paulus dan Silas terlepas, Bapak Saudara. Begitu juga dengan kita, setiap kita berdoa kepada Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Apapun saudara, apapun yang menjadi doa saudara yang belum dijawab Tuhan, mari kita koreksi. Apakah kita berdoa dengan kerendahan hati? Apakah kita berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh? Yang ketiga, apakah yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah? Apabila kita mempunyai kriteria 3 ini, saudara, percayalah, lambat cepat pasti doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, dalam hidup ini seringkali Tuhan membawa kita kepada suatu keadaan di mana ada jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Supaya apa saudara? Supaya kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan melihat terobosan-terobosan baru
yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mari saudara, pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama tadi dikatakan berdoa dengan kerendahan hati. Yang kedua, berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, kita percaya juga apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan kabulkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, jangan kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan kita seolah-olah bosan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sebab apa? Ada waktu yang Tuhan berikan. Ada waktu yang Tuhan tentukan untuk menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Pada pagi hari ini, biarlah kita mau belajar bagaimana Tuhan membawa kita kepada suatu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Seperti contoh bangsa Israel, saudara, dibawa ke jalan yang berputar puluhan tahun, tetapi ujung-ujungnya dia masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi dia. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan mau bawa kita kepada suatu janji kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak goyah, tekun untuk berdoa. Ada lagi saudara contoh di dalam Alkitab, doa yang dinaikkan oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang diurapi Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, apa yang kau minta? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta jabatan, tetapi dia minta hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dapat menjadi raja yang bijaksana, menjadi raja yang adil, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan memberikan bonus yang luar biasa, kekayaan, harta benda yang luar biasa. Jadi orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Amin. Pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang singkat dapat memberikan saudara kekuatan bahwa kita harus berdoa dengan kerendahan hati kita. Kita harus berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa saudara? Kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami mujizat-mujizat dalam hidup ini. Kemudian pemain musik bisa tampil ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Atas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Setiap pribadi pada pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Akui bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa Tuhan. Mari pada saudara kita sama-sama berdiri. Kita puji. Terbatas kuasa-Mu, Dipercaya kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. semua Dapat melakukan segala sesuatu. Terima kasih. apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa, Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Oh haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Firman Yesus kita berhenti berbicara Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa kepada-Mu, kami percaya jawaban doa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa dengan kerendahan hati kami, ketika kami berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh kepada-Mu, dan ketika kami berdoa yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat jawaban-jawaban doa terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa, kami tidak memuaskan keinginan kami ya Bapa, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari bagi setiap kami.
Ajak kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman. Dan kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Setiap tangan-tangan mempersembahkan korban buat Tuhan, berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.